Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Nama saya William Freddy Georgi dengan NIM 1952 Sekarang akan mengerjakan ujian akhir semester perpindahan kalau terapan dengan dua soal. Di sini kita tentukan dulu nilai X dan Y-nya berdasarkan NIM saya. NIM saya belakangnya 013, B-nya 1, maka Y-nya sama dengan 1, A-nya 3, maka X-nya sama dengan 2. Kita lanjutkan ke persoalan pertama. Udara masuk evaporator dengan TDB atau dry bulb atau temperatur udara kering 30 derajat Celcius dan TWB wet bulb temperatur udara basah 23 tambah 2 sama dengan 25 derajat Celcius serta keluar evaporator dengan TDB 25 derajat Celcius tambah dengan dan TWB 14 tambah 2 sama dengan 16 derajat Celcius. Kita diminta untuk menggambarkan proses tersebut pada psychrometric chart. Langsung saja. Pertama ini kita lihat dulu grafiknya. Ini untuk dry bulb temperature atau TDB, dan ini untuk wet bulb. Ini TWB. Di sini melengkung, TDB horizontal. Pada persoalan kita memiliki dua jenis aliran udara. Udara masuk evaporator dan aliran udara keluar evaporator. Kita kerjakan satu-satu untuk aliran udara masuk evaporator. TDB 30, TWB 25. Langsung saja. Ya. 25. Dan kita dapatkan di sini titik potongnya. Titik potong pertama untuk udara masuk evaporator, sehingga kita dapat mencari titik pengembunan, titik uap air di sini. Titik uap air. Ya, titik uap air atau titik pengembunan, dan titik kelembapan udara. Lalu kita lakukan hal yang sama untuk udara keluar evaporator. Keluar evaporator dengan besar TDB 25 derajat Celcius dan TWB 16 derajat Celcius. 25 dan 16. Ya, sudah pas ya ini. Lalu kita temukan titik potong kedua. Di sini, sehingga dapat mencari titik pengembunan. Titik uap air dan titik kelembapan udara untuk udara keluar evaporator. Pertanyaannya apa? Bentar, saya rapikan. Pertanyaannya, kapan berlangsung proses pendinginan udara dan pengembunan uap air? Pengembunan uap air itu dapat kita ketahui dari titik ini dan titik ini. Sedangkan proses pendinginannya terjadi selama titik ini yang dari titik pengembunan masuk sampai titik pengembunan keluar. Jika semakin rendah, misalnya titik 1 di sini, titik 2 di sini, dibandingkan dengan titik yang ada di sini dan titik yang di sini, itu akan jauh lebih rendah. Jadi semakin turun, maka akan semakin rendah temperaturnya. Dan berdasarkan gambar, tentukan kelembapan udara masuk dan kelembapan udara keluar evaporator. Kelembapan udara masuk evaporator, kita tuliskan saja.
In, ini untuk kelembapan udara, dan out. In-nya di sini 0,018, 0,018 kilogram air per kilogram udara, dan untuk yang out atau yang keluar 0,008 kilogram air per kilogram udara. Nol koma 0,18 0,008. Satuannya sama, kilogram air per kilogram udara. Dengan begini, persoalan nomor 1 telah selesai. Akan saya hapus keterangan yang di sini untuk melanjutkan ke soal nomor 2. Soal berikutnya, suatu mesin pendingin bekerja berdasarkan siklus kompresi uap ideal. Mesin beroperasi menggunakan refrigeran jenis R134A dengan tekanan masuk kompresor atau P1 200 kPa dan tekanan keluar kompresor Y MPa. Y saya di sini B dengan B1, maka di sini Y saya peroleh 1. Maka tekanan keluar atau P2 sama dengan 1 MPa. Dan kita lanjutkan untuk menggambar siklus tersebut pada pH diagram. Nah, kita lihat dulu pH diagramnya. Ini entalpi kilojoule per kilogram, dan di sini pressure atau tekanan MPa. Kita ingat tekanan masuk atau P1 kita tadi dalam 200 kPa. kPa kita ubah ke MPa, dikonversi. 1 kPa sama dengan 0,01 MPa. Jadi 200 kPa sama dengan 0,2 MPa. Lalu kita tarik saja garis horizontal 0,2 P1 dan 1 untuk P1. Ya, sudah lurus. Dan P2 sebesar 1 MPa. Ya, sudah lurus. Ya, sudah lurus. Lalu di sini ada garis yang melengkung ini dari saturated liquid, dan di sini saturated vapor. Menentukan H1 itu kita tentukan di sini, di saturated vapor yang berpotongan dengan garis P1 sebesar 0,2 di sini ya. Nah, 0,2 di sini. 0,2 bukan 0,1, 0,2. Dan 1 MPa. 0,2 dan 1. Nah, dari sini P1 dan P2. Kita dapatkan H1 di sini berpotongan dengan saturated vapor pada garis P1. Kita tentukan di sini. Ya. Lalu dari H1 ini, titik H1 kan di sini. Nih. Kita menentukan H2-nya itu naik, tapi tidak sembarang naik karena ada kemiringan dari garis entropi. Garis entropi di sini kita harus menyamakan kemiringannya, kemiringan garis kita. Kita lihat apakah sudah sama kemiringannya. Ya, sudah sama ya. Nih, sudah sama. Maka kita letakkan titik H1 di sini dan H2 di sini. Selanjutnya menentukan H3. H3 ini dia horizontal dengan H2. Tarik ke kiri. Namun tidak boleh lebih dari garis batas saturated liquid ini. Harus tepat dan tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Jadi harus di sini. Ya. Ya, begitu. Lalu untuk H4, dari H3 ke H4 itu lurus ke bawah karena nilai entalpinya H3 sama dengan H4 itu adalah sama. Jadi langsung turun saja ke bawah.
Dan kita dapatkan nilai H4. Lalu kembali lagi ke H1. Setelah dapatkan titik H1 sampai H4, sekarang kita akan mencari nilai dari entalpi masing-masing H. Caranya bagaimana? Dengan menarik garis putus-putus ke bawah. Kita dari H1 dulu, lepaskan di bawah, tarik ke bawah. Kita lihat untuk ini, nanti saja kita tentukannya, kita gariskan dulu agar cepat dan tidak memakan waktu. Di sini, dan H3 sama dengan H4 karena dia berada dalam satu garis vertikal. Ya, di situ. Kita lihat nilainya berapa saja. Untuk H1, kita lihat di sini, nilainya 390 kJ per kilogram. Untuk nilai H2, sudah lurus ini ya. Sudah lurus. Nilainya 400, 1, 2, 3. 400, 431, 2, 3. 435 kira-kira. 430. Nah, 1, 2, 3. 430. Dan selanjutnya untuk H3 sama dengan H4, kita lihat di sini lurus ke bawah, 200. Sebentar, saya perbesar. 260, 255. Kita tuliskan. H3. H1-nya tadi berapa kita lihat? H1-nya di sini 380, 390 kilojoule per kilogram. H2-nya 1, 2, 3. 430. H3 sama dengan H4-nya di sini 255 kilojoule per kilogram. Sudah kita dapatkan. Lalu kita kembali ke persoalan, apa saja yang ditanyakan. Tentukan suhu kerja evaporator atau TE pada H1 dan suhu kerja kondensor TC pada H3. Menentukan suhu ini kita menggunakan garis yang berwarna ungu ini. Dia tidak lurus vertikal maupun horizontal, tapi dia melengkung di sini. Jadi vertikal, melengkung ke horizontal, kemudian kembali ke vertikal. Untuk H1, kita lihat H1-nya di sini. H1 minus sebelum 20 derajat. Minus 18 derajat Celcius. Dan di sini untuk H3 atau TC, sebentar, pas di 40 ya.
40 derajat Celcius. Tetapi Celcius di sini kita ubah, kita konversikan ke Kelvin. Ke Kelvin kita tambahkan 273,15. Sehingga diperoleh untuk TE dan TC ditambah minus 18 ditambah 273. 255,15 derajat Kelvin. Dan untuk 40 derajat ditambah 273,15 dapatnya 313,15 derajat Kelvin. Ya, ini ya. TE atau H1 dan TC atau H3. Lalu kita lanjutkan ke persoalan berikutnya. Di sini ditanyakan, hitunglah kerja kompresor. Kerja kompresor itu dapat kita cari menggunakan rumus W in H2 dikurang H1. Dalam satuan kilojoule per kilogram. H2 kita berapa tadi? 430. Dikurang H1-nya 390. Kita coba hitung. 430 dikurang 390. Hasilnya 40 kilojoule per kilogram. Lalu kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Nah, menghitung COP mesin pendingin. Menghitung COP ini tidak bisa sembarangan, kita harus melihat jenisnya. Karena COP ini kan ada dua jenis, yang ada yang aktual dan ada yang ideal. Kita lihat pada soal, mesin pendingin bekerja berdasarkan siklus kompresi uap ideal. Maka kita menggunakan COP ideal. COP yang ideal. Sama dengan TE dibagi TC dikurang TE. Seperti ini. TE-nya berapa? 255,15 derajat Kelvin per 313,15 dikurangi 255,15. Saya dapatkan COP sama dengan, kita hitung, 255,15 dikurangi 313,15, dibagi 313,15 kurang 255,15. Hasilnya 4,399. Dalam satuan derajat Kelvin. Ya. Semua pertanyaan sudah terjawab. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penjelasan. Terima kasih. Semoga kita dapat berjumpa di lain waktu. Salam sehat, berkah dalam.